Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mentari telah bersinar, bunga telah bermekaran, dan burung-burung pun berkicau untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kini saatnya bagi kita untuk turut menceritakan kebaikan-Nya. Mari kita datang kepada Allah dan beribadah kepada-Nya di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Tema ibadah kita saat ini adalah berkenan di hadapan Allah, berdasarkan surat Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga 7. Pelayan firman pada ibadah saat ini
adalah Pendeta Yvonne L. Makatita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah kita semua menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing kita Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah salam yang hangat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku pujikan selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Sejenak didahului dengan pengakuan pribadi jemaat.
Ya Allah, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, serta perbaharuilah hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 8 sampai ke 9, yang menyatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara jemaat sekalian, berdasarkan firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita sekarang berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Yakobus pasal kedua ayat 14 sampai ke 18 yang mengatakan demikian. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jemaat sekalian, biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan pujian dari warga jemaat vokal grup Talents Voice. Kami persilahkan. Yesus Tuhanku, sungguh besar kasih-Mu untuk hidupku yang penuh pencobaan. Lebih besar Engkau dari segalanya, indahnya hidup ini bila bersama-Mu. Aku merasa hidup ini tak tentram, resah hatiku berjalan tanpa Tuhan. Namun Engkau selalu menjagaku. Inilah
Aku Tuhan berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti. Aku merasa hidup ini tak tentram. Resah hatiku berjalan tanpa Tuhan. Namun Engkau selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti. Yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti, jadi berarti, jadi berarti. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersaat teduh dan berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang penuh dengan hikmat, pengetahuan, kemurahan, dan maha kaya akan segala sesuatu. Kami di sini memohon kehadirat Tuhan. Biar Tuhan mengisi kami, hati kami, pikiran kami, roh kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh dibawa untuk merenungkan sabda-Mu, kami boleh memetik apa yang tersirat di dalamnya, dan kami boleh melakukannya dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
roti hidup dan firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Firman Tuhan pada ibadah saat ini dibacakan dari Alkitab, terambil dari surat Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan buktikan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat sekalian, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu ku puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada pertanyaan kepada saudara demikian. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah saudara bisa bertahan dalam hidup? Bagaimanakah saudara bisa bertahan anak-anak sekolah belajar online setiap hari dalam masa-masa pandemi? Bagaimana saudara yang sudah bekerja harus di PHK, ibu-ibu rumah tangga menghadapi saat-saat pelik saat ini, bagaimana menghadapi semuanya,
menghadapi goncangan-goncangan atau gelombang-gelombang dalam kehidupan ini. Saudara, ada orang bilang begini, ya, saya bisa bertahan dalam hidup ini karena makanan. Ya, dia bilang bahwa dengan makan dan minum yang cukup bergizi, dia sehat, saya sehat, dan saya bertahan di dalam hidup ini. Ada orang yang bilang, saya bisa bertahan hidup ini karena saya menjaga kesehatan saya sedemikian rupa, sehingga saya tetap kuat, saya tetap sehat. Ada orang bilang begini, saya bisa bertahan hidup karena saya punya uang. Kalau saya tidak punya uang, saya merasa tidak bisa bertahan hidup. Saudara, saya mau menyampaikan demikian. Apapun yang dikatakan seperti yang dikatakan tadi, orang bisa bertahan hidup dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan uang atau harta. Saudara, dalam kacamata iman, semuanya itu adalah semu, fana, akan berlalu. Kita tidak bisa pegang itu dalam hidup, karena semua itu tidak bertahan hidup, tidak kekal. Yang kekal itu, yang abadi itu, dan bisa membuat kita bertahan hidup, yang pertama adalah Tuhan. Orang bisa bertahan hidup karena Sang Pencipta, karena Tuhan. Tuhan yang memberikan hidup, Tuhan yang memberikan nafas, Tuhan yang memberikan kemurahan-kemurahannya, Tuhan yang memberikan rejeki. Karena Tuhanlah orang bisa bertahan hidup. Bukan yang ada di dalam dunia ini dan semua isinya, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan manusia, kita, bertahan hidup. Yang kedua, bahwa orang bisa bertahan hidup karena iman kepada Tuhannya. Iman itu percaya yang ada di dalam hati kita, jiwa kita yang terdalam, yang tidak bisa terlihat secara kasat mata. Tapi iman itu dia bergerak, iman itu hidup. Hidupnya di dalam hati, jiwa kita selama kita hidup. Kalau kita mati membawa apa? Bukan raga, membawa iman, percaya kita pada Tuhan. Karena itu saudara, kitab Ibrani ini ayat pertama menyampaikan dengan begitu baik. Ya, penulisnya menyampaikan iman adalah dasar, basic, ya, yang utama dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman itu tidak terlihat, tapi dia ada, dia nyata. Saudara, iman itu dalam hal apapun dia bergerak dan terus bergerak. Iman itu nyata dalam perbuatan. Ya, perikop ini mau menyampaikan, dan pembacaan dari surat Yakobus tadi sebagai nats pegangan kita, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tidak cukup kita hayati, kita mengerti, kita pahami. Tapi iman itu harus juga di dalam perbuatan-perbuatan karya kita yang nyata. Dia harus hidup ya di dalamnya. Badai apapun yang menggoncang hidup saudara-saudara kita, masalah apapun yang kita jumpai dalam hidup, masalah pandemi, kehilangan pekerjaan, ekonomi yang seret, ya, kemudian juga makan minum yang kurang karena masa pandemi. Apa saja yang kita alami saat ini, mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Saudara, Tuhan berikan solusinya. Kitab Ibrani menyampaikan iman atau percaya bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Iman yang bergantung pada Tuhan, itu yang bisa bertahan melewati masa yang terpelik sekalipun, masa yang sukar sekalipun. Kekuatan kita bisa lemah, habis, sakit, mati.
Tapi iman terus bekerja dalam kerapuhan hidup manusia sampai kita mati. Surat Ibrani, penulis menuliskan kepada orang-orang Kristen di perantauan agar mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mudah goyah dalam iman, tumbang dan rapuh dalam hal apapun juga. Ya, Rasul surat Ibrani ini mau menyampaikan bahwa iman itu harus terus bertumbuh dan bertumbuh ke arah mana? Ke arah Tuhan. Karena ada masalah yang datang dan pergi dalam hidup, iman terus harus bergerak, bertumbuh, berpegang pada Tuhan dengan kuat. Surat Ibrani dia mengambil contoh tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh yang ditulis di dalam Alkitab. Ya, kalau kita baca seluruhnya kitab surat Ibrani pasal pertama dan seterusnya, itu ada tokoh-tokoh spiritual yang disampaikan. Ya, bahwa yang pertama dikatakan Habel, hubungan kakak beradik Habel dan Kain mula-mula harmonis. Ya, tetapi kemudian menjadi disharmonis. Mengapa? Ya, karena muncullah iri hati Kain terhadap adiknya. Muncullah di situ rivalisasi Kain terhadap adiknya. Dia melihat adiknya ini hidup saleh, baik, benar. Ya, persembahan Habel berkenan kepada Allah. Ya, kenapa? Karena Habel ini dia menjaga kekudusan hidupnya dengan Tuhan. Dia menjaga hubungan persaudaraannya dengan baik. Dia setia pada Tuhan. Dia setia menjalankan ajaran-ajaran Tuhan dengan baik dan benar. Dia setia memberikan persembahan-persembahannya kepada Tuhan. Karena itu Bible mencatat Allah berkenan, ayat 6, ayat 4. Allah berkenan pada hidupnya. Ya, karena apa? Habel dikatakan di dalam ayat 4, dia benar, dia baik, dia jujur, dan itu terekspresi dalam sikap hidupnya. Ya, dia persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkenan atas semua persembahan Habel ini dan diterima oleh Tuhan. Sedangkan Kain, karena perbuatannya buruk, hubungannya dengan adiknya buruk, ya, dia tidak jujur, dia tidak benar, maka persembahan sesuatu yang dia sampaikan kepada Tuhan tidak berkenan pada Tuhan. Ya, Alkitab menyampaikan tokoh yang kedua, yaitu Henokh. Dia orang yang benar, dia orang yang jujur di hadapan Tuhan. Satu waktu dia mengalami kehidupan yang kekal. Dia tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Ya, Bible mencatat dia terangkat ke sorga dan tidak mengalami kematian raga. Karena apa? Allah berkenan. Allah menerima dia karena hidupnya baik di hadapan Tuhan. Tuhan menerima orang yang baik di hadapan Tuhan. Tokoh spiritual yang ketiga digambarkan di sini dalam ayat 7. Nuh. Ya. Dikatakan bukan dia hanya baik, benar, pendoa, tapi dengan petunjuk Allah, ya, dia mempersiapkan bahtera yang ditunjukkan Tuhan baginya. Ya, saudara, petunjuk Allah itu hikmat Allah. Orang seperti Nuh, apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia buat, ya dia pikirkan dulu. Karena itu dia minta petunjuk Tuhan, dia tidak gegabah, dia tidak sembarangan. Ayat 7 menyampaikan itu, hikmat Tuhan itu penting. Karena itu Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Sementara dia membuat bahtera sampai selesai, dia mengalami goncangan, hinaan, ya, olok-olokan orang-orang di sekelilingnya. Tapi dia tetap tekun bekerja. Karena apa? Dia minta selalu petunjuk Tuhan. Dia tidak abaikan apa yang disampaikan Tuhan. Saudara, dilihat oleh Bible, dicatat di sana.
Penulis Ibrani menyampaikan bahwa ia menerima keselamatan bukan hanya dia sendiri, tapi keluarganya dan seisi rumahnya dan semua yang dia bawa di dalam bahtera diselamatkan oleh Tuhan. Mengapa? Allah berkenan menerima Nuh karena iman yang kokoh, gigih kepada Tuhan. Saudara, soal iman ini jangan kita anggap enteng, remeh, ya. Apalagi masa-masa sekarang, masa-masa pandemi, masa-masa sulit, ya. Ada orang banyak mengambil jalan pintas karena apa? Tidak kuat imannya, ya. Iman itu harus tetap bekerja meskipun dalam masa-masa sulit, menderita. Iman harus bekerja dalam hati dan hidup dan perbuatan kita. Sepelik apapun kehidupan kita saudara berjalan, ya. Sepelik apapun ada masalah dan kesulitan di dalam hidup dan dunia ini, saudara ingat Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tuhan selalu ada bagi saudara. Asal apa? Seperti yang dikatakan kitab Ibrani, asal hidup jujur, benar, berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan yang jahat, lakukanlah yang baik. Peliharalah iman saudara, itu penting. Karena iman itu bisa naik turun, saya katakan. Kadang-kadang kalau lagi bagus ya, iman kita berdoanya kencang sekali pada Tuhan. Kalau kita lagi mendapatkan hal-hal yang baik, ya kita terus ya berlaku memegang iman kita. Kadang-kadang juga pada waktu masalah-masalah dan pergumulan kita, ya kita hopeless, hilang harapan. Bisa goncang iman kita kalau kita tidak lari mencari Tuhan. Iman kita bisa rapuh. Jadi iman kita itu bisa up and down, naik dan turun. Karena itu penting sekali berpaut pada Tuhan. Ya, jangan sampai iman kita itu pudar. Jangan sampai iman kita itu hilang. Jangan sampai dia pupus karena berbagai hal yang datang dan pergi dalam hidup kita. Mencari Tuhan dan terus temui Tuhan itu penting. Makanya Yesus bilang kan, Yesus bilang, berdoalah, kunci pintumu, ya masuk kamar kunci pintumu, berdoa pada Tuhan, naikkan isi hatimu pada Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus kita pupuk dengan baik. Angkat hati kita pada Tuhan itu soal iman. Berdoa itu soal iman. Berbuat dan berdoa itu soal iman. Ya, saya kutip kata-kata Martin Luther King. Martin Luther King ini adalah seorang pejuang kulit hitam yang tidak suka ada perbedaan di antara kehidupan orang Amerika kulit putih dan kulit hitam. Dia berjuang untuk supaya kehidupan semua orang yang hidup di Amerika itu setara, adil, dan mereka bisa menikmati hidup bersama. Dia hidup dan lahir dalam situasi yang pelik pada saat itu. 15 Januari 1924 dia lahir. Dan dia mengalami kematian 4 April 1968. Banyak sekali dia menghadapi tantangan, gelombang-gelombang yang datang dalam hidupnya. Ya, situasi yang tidak nyaman dalam hidupnya di Amerika. Dia menghadapi banyak di situ terjadi ketidakadilan. Orang kulit putih dan orang kulit hitam, terjadi penindasan-penindasan. Dia bilang begini, karena pengalaman hidupnya, ambillah langkah awalmu dengan iman. Dia canangkan itu kepada semua orang percaya pada waktu itu. Ambillah langkah awalmu dengan iman. Bukan dengan otak, bukan dengan pikiran, bukan dengan kekuatan, bukan dengan semua yang ada dalam hidupmu, tapi ambil langkah awalmu dengan iman. Saudara, karena setiap orang itu di dalam hidup ini, saudara bisa mengalami banyak hal. Ya, karena setiap orang dia harus memutuskan dalam hidup, apakah ia berjalan dalam terang
altruisme, yaitu kepedulian kepada orang lain, apakah orang berjalan dalam terang Tuhan, kepedulian kepada petunjuk Tuhan, atau dia berjalan dalam kegelapan egoisme yang merusak hidupnya sendiri. Saudara dan saya memilih jalan itu. Ya, firman ini mau menunjukkan berjalanlah dengan iman yang terarah kepada Tuhan. Hidup kita itu adalah Christ oriented, berpusat pada Kristus, berpusat kepada Tuhan. Karena itu penting iman yang kuat dalam hidup. Ya, agar apa? Agar hidup saudara tidak berada dalam kegelapan. Hidup saudara betul-betul berada di dalam terang Tuhan. Dan kita masih punya kehidupan di dalam terang Tuhan, yaitu Tuhan. Dia yang akan membimbing kita, Dia yang akan menata iman kita, Dia Tuhan akan menata hidup kita, Dia Tuhan akan memulihkan hidup kita jauh lebih baik daripada hari kemarin. Berjalanlah dengan Tuhan sekarang dan akan datang dalam iman dan percaya yang teguh. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman kita dengan sikap sempurna. Kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, marilah kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita berdoa. Di seluruh dunia, setiap bangsa dan negara dalam pergumulan mengatasi masa-masa pandemi. Tolonglah ya Tuhan pemimpin bangsamu dan juga Bapak Presiden Joko Widodo, pemimpin bangsa Indonesia, agar terus kuat bertahan, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka memberikan spirit kepada bangsa dan rakyat, agar terus mampu bertahan dalam hidup dalam masa-masa yang sulit. Kami berdoa ya Tuhan, jauhkan setiap bangsa dan negara, juga bangsa kami Indonesia, dari segala yang jahat, mara bahaya, pencobaan, dan perpecahan. Masa-masa sekarang ini juga kami berdoa untuk Indonesia, agar damai dan sejahtera di mana-mana. Dan biarlah Tuhan mengingatkan para pendemo, agar mereka memikirkan kesatuan persaudaraan anak bangsa, dan mereka dihindarkan dari tindakan-tindakan anarkis dan tindakan-tindakan yang merusak dan merugikan diri sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu dan gereja GPIB secara khusus, Majelis Sinode di dalamnya, kepemimpinan Pendeta Kariso Rumambi,
juga setiap pemimpin gerejamu di seluruh muka bumi, juga para pendeta yang ada di jemaat-jemaat, baik di kota-kota dan di pos-pos Pelkes. Biar Tuhan menghampiri mereka, berikan kekuatan spiritual, agar mereka tetap melindungi, membawa umat ke depan dalam cahaya terang-Mu. Kami berdoa untuk gereja GPB Maranatha, kami berdoa untuk pelkat-pelkat, kami berdoa untuk kesiapan pelkat dalam peneguhan, kami berdoa untuk komisi-komisi yang ada dan panitia yang ada. Kami berdoa untuk pembangunan renovasi kantor gereja yang sedang berlangsung. Kami berdoa untuk tim multimedia, pemain organ, organis, pianis, pemandu lagu, vokal grup, talent voice, majelis jemaat-Mu yang bertugas. Semua orang yang bekerja untuk pelayanan Tuhan, Tuhan berkati, kuduskan mereka, berikan mereka selalu setia untuk melayani, takut akan Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk memberkati mereka dalam hari ke depan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di rumah, Tuhan peduli. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang belajar online setiap hari, berikan cukup pulsa untuk mereka, cukup untuk berkat-berkat mereka Bapa, melewati orang tua dan keluarga, agar tidak ada hambatan di dalam tugas-tugas mereka. Kami percaya Tuhanlah penolong mereka. Kami percaya Tuhanlah memberikan berkat dan rezeki kepada anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh keluarga-keluarga jemaat. Kami berdoa dari rumah Tuhan ini, Tuhan memberkati mereka masing-masing pribadi dan keluarga. Juga semua umat di dunia, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, harapan, dan iman yang teguh. Ya Tuhan, mereka yang berulang tahun, biar Tuhan juga memberikan mereka umur yang panjang, bahagia, dan mereka tulus untuk takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit di rumah-rumah, Tuhan memberikan mereka jamahan, Tuhan hadir menolong mereka dalam jerit dan kesedihan mereka. Tuhan angkat dan berikan mereka semangat untuk bertahan dalam hidup. Tuhan, semua doa ini, biarlah Engkau yang boleh menyempurnakan. Biarlah Engkau dalam nama Yesus memberkati dan berkenan mengabulkan doa-doa kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami persilahkan Talent Voice untuk membawakan pujian.
kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan Kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 291, baitnya yang pertama. Sungguh nyata
Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, kini kami datang dan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya apa yang kami berikan dengan ketulusan ini dapat berkenan di hadirat-Mu. Terimalah syukur kami ya Allah. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta, khususnya kepada Bapak Ibu warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui streaming YouTube di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan. Informasi tentang ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar, Bali. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi 1. Saudara Dimas Aryo Bimo Rantas, anggota jemaat di sektor pelayanan Getsemani, dengan Saudari Wening Septianingsi, anggota jemaat di sektor pelayanan Getsemani, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 10.00 WITA. Pengembalaan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 16.00 WITA. 2. Saudara Timotius Finit, anggota jemaat Gemit Baitania Tulun, Kupang, NTT, dengan Saudari Henderita Boymau, anggota jemaat di sektor pelayanan Sinai, pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 pukul 11.00 WITA. Pengembalaan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 pukul 16.00 WITA. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila semua persyaratannya lengkap. Ucapan terima kasih untuk Vokal Gross Talent Voice atas pujiannya kepada Tuhan. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, maka untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, kami mohon perhatian warga jemaat. Mari kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Mari kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus Kristus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19 agar situasi kembali normal. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, Bali mengucapkan selamat memasuki minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita diundang untuk berdiri. Saudara, Tuhan menginginkan kita untuk senantiasa hidup
berkenan di hadapannya. Untuk itu marilah kita kembali ke dalam keseharian kita dan menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kita semua kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.